Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Fadila dari kelas 2B Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Tuna Susada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai macam-macam penyakit kulit, dimulai dari penyebabnya, cara pengobatannya, cara pemakaian obatnya, dosis yang digunakannya, serta bagaimana efek samping yang terjadi pada obat tersebut. Penyakit kulit yang pertama ada penyakit cacar air atau varicella. Penyakit cacar air atau dalam istilah medis disebut varicella adalah infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Selain itu, cacar air juga ditandai dengan beberapa gejala lain seperti demam, pusing, lemas, dan nyeri tenggorokan. Nah, kita bisa lihat contohnya pada tubuh terdapat munculnya ruam-ruam kemerahan kecil. Penyakit cacar air disebabkan oleh virus yang mudah menular melalui percikan ludah serta kontak langsung dengan cairan yang berasal dari ruam. Nah, penyakit ini lebih rentan menyerang anak-anak di bawah usia 12 tahun. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko cacar air. Di antaranya, belum pernah mendapat imunisasi cacar air, serta belum menerima vaksin cacar air. Untuk cara pengobatannya, yang pertama bisa menggunakan obat antihistamin, yaitu obat-obatan yang digunakan untuk mengobati rintis alergi dan alergi lainnya. Salah satu obatnya adalah diphenhidramin atau Benadryl yang diberikan untuk mengurangi gatal. Nah, biasanya obat ini dalam bentuk krim oles atau obat minum. Nah, untuk cara pemakaian dan dosis yang digunakan pada Benadryl berbentuk krim atau pada penggunaan topika pada kulit, untuk dewasa pada kadar 1% atau 2% krim dioleskan ke bagian yang terpapar hingga 3-4 kali sehari. Nah, untuk anak-anak lebih dari 2 tahun sama dengan dosis dewasa. Kedua, bisa menggunakan obat antivirus seperti acyclovir atau Zovirac dan Citavix. Nah, obat ini digunakan untuk meredakan gejala cacar air dengan memperlambat aktivitas virus. Nah, cara pemakaian dan dosis yang digunakannya, Zovirac cream digunakan dengan cara dioleskan tipis-tipis di area yang ruam, sekitar 5-6 kali sehari selama 5-10 hari. Nah, efek sampingnya, krim Zovirac memiliki efek samping antara lain ruam kulit, gatal biduran, dan gatal. Nah, untuk krim acyclovir dapat menyebabkan kulit mengering atau sensasi terbakar di kulit pada kadar lebih dari sama dengan 1% yang digunakan pada pasien. Nah, efek yang tidak diinginkan yang jarang antara lain eritema atau gatal-gatal. Nah, ketika diberikan di daerah sekitar area mata, acyclovir menyebabkan sensasi menyengat di area mata. Untuk penggunaan lebih dari sama dengan 1%. Nah, untuk penyakit kulit selanjutnya ada penyakit herpes zoster. Nah, penyakit herpes zoster atau cacar ular atau cacar api adalah penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil kulit berisi air pada salah satu sisi tubuh dan terasa nyeri. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster yang juga menjadi penyebab cacar air. Nah, contoh gejalanya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, bintil herpes pada kulit tersebut terasa nyeri seperti terbakar, kaku dan kesemutan, yang semakin parah bila tersentuh. Nah, jika cacar air dapat menular dan menyebar dengan mudah melalui udara maupun kontak langsung dengan penderita, sementara pada herpes zoster tidak dapat menular antar manusia. Cara pengobatannya, pengobatan dengan obat antivirus perlu segera dilakukan. Nah, obat antivirus ini dapat mengurangi kemampuan virus untuk berkembang biak atau bereplikasi. Nah, contoh obat antivirus yang diberikan antara lain famiciclovir, acyclovir, dan valacyclovir. Nah, untuk cara pemakaian dan dosis yang digunakannya, untuk obat acyclovir untuk penggunaan topika atau pada daerah kulit dioleskan pada daerah yang terinfeksi 5-6 kali sehari selama 5-10 hari. Nah, untuk efek samping yang terjadi pada kulit antara lain kulit kering dan mengelupas, nyeri dan rasa terbakar di kulit, gatal, kemerahan dan iritasi di area kulit yang diolesi, serta pembekakan di wajah dan tungkai. Nah, untuk obat acyclovir dengan kadar 5% ini merupakan obat keras sehingga perlu resep dokter untuk penggunaannya. Untuk penyakit kulit selanjutnya ada penyakit kurap atau tinea atau dermatopitosis.
Nah, kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam melingkar berwarna merah. Nah, kurap ini disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit, jamur golongan dermatophyta. Nah, terdapat beberapa jenis dermatophyta yang dapat menyebabkan kurap, yaitu epidermophyton, microsporum, dan trichophyton. Nah, jamur ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita atau kontak tidak langsung melalui benda atau tanah yang terkontaminasi. Nah, udara panas dan lembab, berbagai pemakaian barang pribadi, dan memakai pakaian yang ketat bisa membuat seseorang lebih rentan terkena kurap. Nah, kurap ini ditandai dengan munculnya area bersisik berwarna merah di permukaan kulit. Seperti pada gambar berikut ini, di mana ruam tersebut dapat meluas secara melingkar yang menyerupai cincin. Nah, untuk cara pengobatannya, secara topikal kita bisa menggunakan obat krim seperti ketoconazole, terbinafine, dan naftivin. Nah, obat-obat ini digunakan untuk mengatasi infeksi jamur dan membunuh atau mencegah pertumbuhan jamur. Nah, jika infeksi jamur terjadi pada area yang lebih luas atau bertambah parah atau sulit hilang, maka dokter dapat memberi obat anti jamur berbentuk tablet. Contohnya terbinafine, itraconazole, lisofulvin, dan flunazole. Nah, contoh untuk kurap pada kuku, dokter kulit bisa memberikan cairan khusus berisi ciklovirox untuk menghilangkan jamur di kuku. Nah, untuk cara pemakaian dan dosis yang digunakan, yang pertama pada ketoconazole dewasa, dioleskan ketoconazole krim ke area yang terinfeksi 1-2 kali sehari. Nah, dioleskan tipis pada bagian yang terinfeksi. Nah, untuk lama pengobatan, infeksi jamur 2-3 minggu, infeksi jamur di sekitar lipatan paha 2-4 minggu, kurap 3-4 minggu, kutu air 4-6 minggu, dan lanjutan pengobatan sampai beberapa hari setelah gejala sembuh. Nah, untuk yang kedua, terbinafine untuk dewasa, untuk krim dengan kadar 1%, oleskan sebanyak 1-2 kali sehari pada bagian yang terinfeksi. Masa pengobatan adalah sekitar 1-2 minggu. Untuk tinea corporis dan tinea cruris 1 minggu, untuk tinea pedis. Obat ketoconazole seperti pada gambar di sini, di mana merupakan obat bebas terbatas, jadi penggunaannya tidak memerlukan resep dokter, tetapi penggunaannya terbatas, harus sesuai dengan dosis dan prosedur yang tertera pada kemasan tersebut. Nah, untuk obat terbinafine seperti pada gambar di sini merupakan obat keras, di mana penggunaannya harus memerlukan resep dokter. Nah, untuk selanjutnya ada naftivin. Nah, untuk kadar 2% krim, lapisan tipis diaplikasikan pada area yang terinfeksi, ditambah setengah inch batas dari sekitar kulit yang sehat sekali sehari selama 2 minggu. Nah, jadi pengaplikasiannya diaplikasikan pada daerah yang terinfeksi dan setengah inch di sekitar daerah yang terinfeksi. Nah, untuk yang berikutnya, dengan kadar 1% pada krim, jumlah seperlunya dipijatkan dengan lembut ke area yang terinfeksi dan sekitarnya sekali sehari. Nah, untuk kadar 1% gel, jumlah seperlunya dipijatkan dengan lembut ke area yang terinfeksi dan sekitarnya 2 kali sehari di pagi dan di sore hari. Nah, untuk efek sampingnya yang terjadi pada kulit ada gatal, ruam, kulit kemerahan. Nah, untuk penyakit kulit selanjutnya ada penyakit bisul atau dalam bahasa medis disebut furunkel. Nah, bisul atau furunkel adalah benjolan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa nyeri. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Nah, penyebab utama bisul adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Nah, pada beberapa orang, bakteri ini dapat ditemukan pada kulit di dalam lapisan hidung tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk ke folikel rambut, misalnya melalui luka gores atau gigitan serangga. Nah, bagian tubuh yang paling sering terkena bisul adalah wajah, leher, ketiak, bahu, bokong, dan paha. Nah, hal ini terjadi karena bagian-bagian tersebut sering mengalami gesekan dan berkeringat. Nah, bisul bisa terjadi pada semua golongan usia.
Namun kondisi ini lebih sering terjadi pada remaja dan orang dewasa muda. Selain itu, penyakit bisul ini disebabkan bisa melalui kontak langsung dengan penderita dan tidak menjaga kebersihan, juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang untuk cara pengobatannya. Yang pertama, kita bisa menggunakan obat antibiotik seperti mupirocin, gentamicin, dan benzokain. Nah, obat-obat ini bisa menghentikan pertumbuhan atau membunuh bakteri. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan penisilin. Nah, obat ini bisa menghentikan pertumbuhan atau membunuh bakteri tertentu. Nah, untuk cara pemakaian dan dosis yang digunakan, yang pertama, untuk penggunaan krim mupirocin pada dewasa dioleskan pada area yang terinfeksi 3 kali sehari selama 10 hari. Nah, konsultasikan dengan dokter jika gejala tidak kunjung membaik setelah 3-5 hari masa pengobatan. Nah, untuk anak-anak di atas 3 bulan sama seperti dosis orang dewasa. Nah, untuk penggunaan krim gentamicin secara topikal untuk dewasa pada kadar 0,1-0,3%, 3-4 kali sehari dioleskan pada area yang terinfeksi. Untuk anak-anak sama seperti dosis orang dewasa. Nah, untuk efek samping yang terjadi pada kulit antara lain rasa tersengat, panas di kulit gatal, kulit kering, pembengkakan kulit seperti ruam, sakit kepala, muntah, dan selulitis. Nah, untuk obat gentamicin seperti pada gambar di sini merupakan obat keras sehingga penggunaannya memerlukan resep dokter. Untuk penyakit kulit yang terakhir ada penyakit kudis atau dalam bahasa medis disebut skabis. Nah, kudis adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya rasa sangat gatal di kulit, disertai dengan timbulnya ruam bintik-bintik menyerupai jerawat atau lepuhan kecil bersisik. Nah, contohnya dapat kita lihat pada gambar di sini. Nah, kudis disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabi. Nah, tungau tersebut membuat tubang menyerupai terowongan pada kulit untuk dijadikan sarang. Nah, mereka bertahan hidup dan dengan menjadi benalu di kulit manusia dan akan mati dalam beberapa hari tanpa manusia. Nah, kudis merupakan penyakit yang mudah menular, baik secara kontak langsung atau tidak melalui benda-benda yang terinfeksi. Cara pengobatannya bisa menggunakan obat antiparasitik seperti obat oles permetrin untuk membunuh tungau beserta telurnya. Nah, untuk cara pemakaian dan dosis yang digunakan pada dewasa, untuk krim dengan kadar 5% dioleskan secara tipis sekitar 30 gram ke permukaan kulit kepala hingga telapak kaki pada daerah yang terkena infeksi. Diamkan 8-14 jam sebelum membilas. Nah, untuk anak-anak 2 kurang dari 12 bulan, oleskan secara tipis sekitar 3,75 gram ke permukaan kulit dari kepala hingga telapak kaki. Diamkan selama 8-14 jam sebelum membilas. Nah, untuk usia 1-5 tahun, dioleskan sekitar 7,5 gram ke permukaan kulit dari kepala hingga telapak kaki. Diamkan selama 8-14 jam sebelum membilas. Untuk usia 6-12 tahun, oleskan sekitar 15 gram ke permukaan kulit dari kepala hingga telapak kaki pada daerah yang terkena infeksi. Diamkan selama 8-14 jam sebelum membilas. Nah, untuk usia lebih dari 12 tahun, dosisnya sama seperti dosis dewasa. Nah, untuk efek samping yang terjadi pada kulit yaitu sensasi terbakar yang menyengat selama sementara waktu, serta rasa gatal di sebagian atau seluruh tubuh. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.